Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan ibn Abdillah rasulan wa khataman nabiyyin. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal ikhwanal kiram min jama'at ta'lim al-Qur'an at-tauhid rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Sadaqallahul alim. Kembali dari ajaan pembuka taklim di pagi hari ini juga kami ulang mengajak saudara-saudara kita yang sempat menonton, melihat, mendengarkan kegiatan di pagi hari ini, dan khususnya pada majelis penstudi Al-Quran Poskowarno, untuk menghargai atau bahasa kita bersyukur dari segala bentuk kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang sama-sama kita dapatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat dimanfaatkan pada masing-masing diri di antara kita dan saudara-saudara kita. Berikutnya, kita tidak pernah melepaskan diri dari ketergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa. 112 garis miring 2 itu bergantung dan bertawakal kepada Yang Maha Kuasa. Bimbingan, pengarahan, kekuatan, kestabilan, kemakmuran, ketentraman menuju pada kebahagiaan, pada kehidupan akhirat yang pasti kita semua akan menuju ke sana. Dan kepada saudara-saudara kita di hari ini atau sampai pada pagi hari ini yang belum berkesempatan untuk menonton, mendengarkan, mengikuti karena berbagai hal, mudah-mudahan Allah segera mengentaskan dari berbagai kebutuhan, kesulitan, beban yang semakin membesar dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa yang sama-sama kita alami dari waktu ke waktu. Terakhir, permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang teruji dengan karena ketidaksehatannya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesehatan luar maupun dalam, lahir maupun batin, dan Allah memberikan kelonggaran dari kesempitan-kesempitan yang ada di dalam dada. Allah memberikan petunjuk, solusi, penyelesaian menuju kepada keselamatan yang Allah janjikan. Terakhir, mudah-mudahan yang sama-sama di antara kita yang tidak pernah tahu kapan kita harus menghadapnya, mudah-mudahan kita semua ini akan berakhir menjadi manusia yang husnul khotimah. Saudara-saudara kami dimanapun panjenengan berada, dan khususnya majelis studi Al-Quran, kita di episode
pagi hari ini adalah lanjutan dari dua tempat yang Allah tawarkan kepada kita dan kepada siapapun untuk memilih satu di antara dua. Itu yang brosurnya semuanya sudah ada di tangan kita. Kurang ke depan. Sudah lanjut. Nomor brosurnya itu ada pada bilangan Masehi 18, 10, 20. Yang sumber hukumannya adalah surat 39 garis miring 73. Kami berkeyakinan bahwa di antara saudara-saudara kita dimanapun, kapanpun, dengan dua tempat yang Allah tawarkan itu pasti akan memilih sing luwih enak. Ya karena memang ada dua. Jadi kalau satu ditawarkan itu kita mengalami kesulitan mana yang kita pilih. Tapi kalau satu di antara dua itu pasti. Jadi di surah 39 garis miring 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang kemarin sempat sama-sama kita ikuti pengembangannya. Dalam rangkaian ayat tersebut tersurat yang Allah abadikan yaitu takwa, kemudian kata jannah, kemudian kata zumaro. Ada tiga hal yang oleh kita semua ini tanpa dengan adanya petunjuk panduan Allah kita selalu mencari dan mencari, bertanya dan bertanya. Yang kesulitan kita kepada siapa kita bertanya. Jadi kembali bahwa tawaran Allah itu pasti kita akan memilih satu di antara dua, yaitu tempat yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak pernah bisa kita gambarkan, kenikmatan yang selama ini kita dapatkan. Jadi itu semuanya ayat, artinya bukti. Kenikmatane wong nyambut gawe lancar itu seperti apa? Kenikmatane orang yang bermateri, bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak itu seperti apa? Kenikmatannya di zaman
kekanak-kanakan kita, keremajaan kita, sampai diusung ke dewasaannya itu apa. Yang semuanya kenikmatan yang pernah kita alami itu tidak bertahan lama. Dan itu kita yakin. Di antara masing-masing di antara kita ini, semuanya itu pernah kita hadapi, pernah kita terima. Kok ngerti-ngerti kok duit kok entek, ngerti-ngerti pasare kok sepi, ngerti-ngerti dagangannya kok orang payu, ngerti-ngerti biyen bocah kok saiki jadi remaja menuju kepada kedewasaan, ngerti-ngerti wis tuwek karek mati nih. Itulah dunia. Ya seperti itulah apa yang mbah-mbah kita ceritakan itu terbukti. Nah, inilah mari kita mengulang dan mengulang sejarah yang terjadi pada masing-masing diri kita. Ya seperti itulah kenikmatan dunia yang tidak pernah bertahan lama. Bentar menghilang dari pandangan bola mata kita. Suaranya juga semakin menjauh. Yang kita rasakan dengan apa yang bisa merasakan itu pun tidak lama. Nek wis ngliwati ilang itu sudah tidak ada rasanya lagi. Rasanya sate itu apa sih? Rasanya yang pucuk ilang itu. Liwat dari itu sudah tidak bisa merasakan lagi. Ya makanya Allah ngendikan dunia itu permainan. Ya seperti itu. Karena itulah kita yakin saudara-saudara kita dimanapun, kapanpun, sampai kepada majelis studi Al-Quran, termasuk kami sendiri, itu berangan-angan, berharap, berupaya, berusaha untuk membuktikan nikmat yang Allah janjikan di negeri akhirat. Nah, di sana itu kenikmatan yang tidak pernah meluntur, kenikmatan yang tidak pernah menghilang. Terus saya tak usah kangelan, karena kangelannya ya sekarang ini. Nah, untuk menuju, menggiring, mengusung masing-masing diri kita itu ada beberapa persyaratan. Nah, marilah kita mencari persyaratannya untuk bisa sampai ke sana, membuktikan kenikmatan yang Allah janjikan, kebahagiaan yang pasti, yang tingkatannya tidak bisa kita ukur dengan bagaimana kenikmatan kebahagiaan dunia. Nah, itu memerlukan orang-orang yang berkepercayaan, berkeimanan, bagaimana kita mengusung diri untuk menjadi mukmin yang hak, untuk menjadi mukmin yang hak, untuk menjadi manusia muttaqin yang hak, untuk menjadi kelompok hamba yang soleh dengan kesolehan yang hak. Karena memang Allah tidak pernah menggunakan istilah benar. Oleh karena itu kita mencari tahu mukmin yang hak itu seperti apa, yang insya Allah yang Allah tunjukkan kepada kami beberapa hari kita mencarinya. Alhamdulillah Allah menunjukkan. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan dari Yang Maha Kuasa, yaitu kembali kepada sumber pokok penjelasannya, kembali kepada Al-Quran surat An-Nisa, surat urutan yang keempat, garis miring 136.
kita mencoba untuk mencermati, mengulang-ulang dari dua istilah yang sama dengan perubahan yang tidak sama. Kok kaya wong Solo tuh Pak. Wong Solo iki kan keraton kan ngono. Sudah ya, mari kita kembali untuk melihat, membaca, mengulang, mencermati, mengalihkan perubahan-perubahan istilah yang memang kita tepat untuk memahami Al-Quran. Yang Al-Quran itu sering satu pandangan orang ono iwat cacati Quran itu tidak ada, kekurangannya pun tidak ada, melebihi dari batas ukurannya pun tidak pernah ada. Maka Muhammad siap untuk mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Yang kami sangat takut untuk memelesetkan ayat-ayat dari apa yang tidak Allah kehendaki. Itu berulang-ulang dari ustadz-ustadz kita, khotib-khotib kita di setiap Jumat 10.15 itu selalu diperdengarkan. Inni akhafu in asaitu. Ini kan mauludan ya. Iya betul. Ya ini yang kita mauludan. Jadi bagaimana sebenarnya Muhammad bin Abdullah yang diangkat, dimuliakan oleh Allah sebagai seorang nabi, dengan kenabiannya itu sekaligus sebagai petugas. Ini yang kita bermauludan. Jadi begitu itulah akhlakul karimah yang Nabi Muhammad miliki. Karakter beliau, akhlakul karimah yang beliau punyai seperti itu. Tirunen nek kowe kepengin masuk surga. Jangan salah, yang kemarin Ustaz matur 21 107 Pak ya. Yang kemarin itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dudu menungsone. Karena di 1810 aku ki padha kuwe, padha menungsone, ada kekurangan, ada kebuntuan. Ya kan? Ada ketidakadidayaan. Ini yang perlu kita cermati. Jadi jangan sangat salah kita memahami ayat ke ayat pada masalah yang berbeda, termasuk pada pribadi beliau. Kita jangan salah. Jadi 21 107 wa ma arsalnaka itu bukanlah kepada manusianya, tapi apa yang beliau dapatkan dari apa yang Allah wahyukan kepada dirinya itu rahmatan lil alamin. Jadi dudu menusone. Ini menunjukkan bahwa setelah Nabi Muhammad meninggalkan kita ini Islam belum berkembang. Ternyata wahyu yang beliau waktu itu sampaikan sampai sekarang ini justru semakin menjauh dari apa yang sebenarnya Allah inginkan. Seolah Allah Ta'ala mengajarkan dengan ajaran untuk mengkultuskan kemahaan Allah yang Maha Besar. Yang sekarang ini kenyataannya seperti itu.
Jadi saudara-saudara kita dimanapun yang pengikut Islam itu seolah kepada pribadi Muhammad itu luar biasa. Mulai tak terangno dan dengan orang hati, jadi saya tidak tak terang. Kamu sama di lor hati nan. Jadi kan pun saya ini. Jadi karena ini online yang mendengarkan, yang menonton tidak hanya kita saja. Tapi itulah Islam, agama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggalkan kita. Jumlah pengikutnya jauh lebih. Hitungan dari tahun berapa Indonesia itu 85%. Nek dihitung dari jumlah warga Indonesia 207 juta, nek 85% ini madai para. Tapi dengan jumlah yang sekian itu dari tahun ke tahun semakin bertambah, semakin meningkat, terus buktinya mana? Ya di sini ya semua kaya ngono. Selasa paling Jumat terima orang bergoto isi. Orang usah tak cerakno nyatane kayak gitu. Jadi dua sapu lidi, dua tempelangan kembang, ya sudah itu yang maju. Jadi kalau dengan apa yang Rasulullah wasiatkan, insya Allah panjangan ingat surat 7 garis miring 3. Yang aku Muhammad itu akan meninggalkan kalian. Kalau aku sudah meninggalkan kalian, ittabi'u ma unzila ilaika. Ini kan yang jelas sekali. Jadi melu aku itu kan orang ono. Tapi ikutlah kepada apa yang Allah wahyu. Karena memang Al-Quran itu linnasi, bukan. Ini Masya Allah Pak, jadi kita ini memahami bagaimana sebenarnya kepada Nabi penutup itu. Masya Allah. Yang karena menurut pengakuannya karena cintanya kepada Nabi, yang kebetulan kenabiannya ada pada Nabi Muhammad, yang mengatakan umat Nabi Muhammad itu seluruhnya masuk surga. Nek kaya ngono aku ora usah ngaji. Ya soalnya sesudah Nabi Muhammad sudah tidak akan ada nabi-nabi. Dan kita ini ada di belakang beliau. Jadi kami mengajak, marilah kita tidak boleh berhenti berusaha untuk mengusung diri kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah janjikan. Itu syarat An-Nisa garis miring 136. Iya. Di awal konteks redaksi ayat ini ana apa ya ayyuhalladzina amanu kok aminu iki kan kudu dicermati. Ya. Jadi amanu, aminu ini sudah berubah dari keasliannya. Akhirnya lah kita mendampingkan dengan keilmuan-keilmuan yang akan menjelaskan dua istilah yang seolah sama. Yo nganggo alif, yo nganggo mim, yo nganggo nun, yo nganggo wawu, yo nganggo alif. Ya kan? Qurannya kan seperti itu tulisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Alif, mim, nun, wawu, alif. Ngarepe yo alif, yo mim, yo nun, yo wawu, yo alif. Tapi
Tapi sing siji nganggo ama, sing siji ami. Ini yang membedakan. Yang pertama itu Allah merangkai sebagaimana kebiasaan kita. Aku kira iman loh, Mas. Masih ingat kan? Surat 5:41 itu. Jadi kamu tidak perlu Muhammad merasa puas, merasa gembira setiap orang datang kepada dirimu mengaku beriman. Ya seperti yang selama ini kita anukan pada diri kita. Itu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing wis duwe kepercayaan. Mulanya nganggo kata nabi. Karena ini sudah semuanya kita akui selama ini. Orang nopo-nopo yang ngaku aku iman loh. Ya soalnya orang mungkin loh. Nah ini yang kita mencari bagaimana kemudian pengakuan-pengakuan kita selama ini. Ya mungkin Bapak kita Pak Rahadi ini sudah masuk berapa? Dari dulu ngaku wong iman ya. Betul Pak? Yang ngaku kan dodone diwujudkan dengan lisannya. Yang lain baru ngerti oh Pak Rahadi itu wong iman toh. Tapi kenapa kemudian Allah mengulang dengan rubahnya istilah dari ma menjadi mi? Ya. Jadi yang awal ini adalah pengakuan, kalau ini adalah amal. Kenapa demikian? Saudara-saudara kita, karena Allah yang sudah terlanjur kamu berucap beriman, aku ngerti nek kowe itu ora iman, gitu. Jadi kita jangan merasa berpuas wis ngaku wong iman wis ora napa-apa aman wis ora usah golek. Apa Pak? Nah, ada perburin bioskopan itu apa? Tiket. Itulah kita semua, termasuk kami, saya pribadi. Alhamdulillah di pagi hari ini beberapa kali pertemuan yang sama-sama kita lewati, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita. Dengan karena bimbingan yang Allah berikan kepada kita itu, kita yakin kita akan dapatkan keselamatan. Nah, di dalam konteks redaksi 4136 ini kembali kepada rubahnya istilah dari mim yang di fathah ama berubah mim yang berkasrah menjadi mi. Nah, ini kita cermati. Nek ngono aku tidur. Betul Pak. Jadi karena Allah itu maha, itu memerintahkan pengakuanmu, kayak kepercayaan ngaku ini sih. Aku ora ngerti bahasa mungkin nganggo bahasa apa lamisan apa. Yo mangan wong mbok pangan dhewe kurang nawane. Bahasanya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ini karena yang sudah sama-sama kita alami, kita akukan pada diri kita, ya awake dhewe ngaku seorang mukmin. Tapi karena Allah itu maha perso goresan-goresan hati kecil kita yang ada di dalam ya, maka Allah tetap memerintahkan kepada kita semua aminu.
Ini kan Pak, bolak-balik kok dibaleni pasca COVID-19 corona. Kena corona ini bingung KPK. Iman dari Gusti Allah lagi semakin mundur, memudar. Oh, wis piye? Ya. Dan ini kenyataan Pak. Jadi kekuatan fondasi beduk yang ada pada diri kita masing-masing ini mudah terusik, tergoyahkan, tergerus. Karena keimanan kita kepada yang Maha Kuasa ini setengah-setengah, Pak. Menyatakan aku njaluk ndonga anggen bar salat ya ora entuk-entuk. Ya. Dengan karena nggak entuk itu akhirnya goyah, Pak. Dan kalah kalau ndonga sepisan dikabulke awake dhewe 10.000 ra dikabul-kabulke. Ya. Jadi itu berdoa memohon kepada Allah, ya wis nek aku mbok cak jadi penduduk neraka sak anak-anakku, aku aja mbok pateni sampai dengan akhir kehidupan dunia dikabulke. Awake dhewe dodol tak payu-payu ndongane terus malah ra payu sisan. Arep ngopo kowe wis kaya. Ini loh Pak, beratnya pengakuan iman kepada Yang Maha Kuasa, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Masya Allah, sering kali tergusur dengan yang lain. Ya inilah yang namanya dunia itu permainan. Jadi memang butuh Pak, butuh kebersihan, kesucian, ya, hal-hal yang akan menyerang kehidupan kita di tengah-tengah bangsa, bisa muncul dari istri, dari suami, dari anak-anak, dari harta yang dikumpulkan, selalu menyerang. Jadi kalau kita tidak hati-hati, nek tonggono ketok Pak, nek muncul dari dalam rumah sendiri itu yang tidak ketok. Gawe wedang kok puanting ini bisa jegal orang. Ya kan? Padahal satu rumah itu, satu atap loh itu. Turu sak bantal, sak guling. Itu bisa muncul kapan saja. Nah, nek tonggono karuan wala sari diopo. Karena sudah lain atap. Iya, serumah sebantal seguling yo Pak. Ini Pak yang Masya Allah. Makanya kembali kepada panduan Allah untuk kita semua, iman yang sudah kita akukan selama ini itu benar apa enggak? Kenapa pada kalimat berikutnya perintah aminu? Jadi ini menandakan, menunjukkan kalau iman kita ini masih tidak karuan. Dan ini memang karena petunjuk Allah. Tanpa dengan adanya petunjuk Allah, saya pribadi tidak mungkin bisa masuk di hadapan pandangan ini. Jadi ayyuhalladzina amanu yang sudah terlanjur, dirinya mengaku aku adalah salah satu manusia yang berkepercayaan. Tapi kenapa kemudian di kalimat berikutnya aminu? Dari maju berubah menjadi amar. Amar itu bahasa Arab artinya perintah. Nah kita nyadari nek ngono kepercayaanku ring Allah ki nek ngono urung temenanan. Nah, kan yang aku ndudul terus sih kaya Kiai Waliyanti. Dialah jamaah itu kok ono gitu loh Pak. Tak siji. Dan Imam Ustaz mengambil contoh permisalan yang lain jadi nganti goleki kesuwen. Nek Kiai Waliyanti kan jelas ya tekane dari sisa. Ya sudah begitu itulah kita. Jadi 4 An-Nisa 136 ya ayyuhal wahai
alladzina yang sempat mengaku bahwa dirinya itu berkepercayaan. Aminu, yakinlah kalian. Jadi semakin diusung Pak kita. Kita diusung dari kepercayaan itu menuju kepada keinginan. Kamu kepada Allah pencipta dirimu, pemilah dirimu itu yakinlah. Karena kita semua ini seringkali Pak Yanto dengan mengungkap 3 dimensi 1678 itu jadi kepercayaan kita mengusung kepada keyakinan kepada Yang Maha Kuasa karena menyadari kamu lahir itu apa-apa. Ketika kamu lahir itu tidak punya apa-apa. Kamu melihat tidak bisa, mendengarkan suara tidak bisa, menggerakkan anggota badanmu juga tidak bisa. Itu isinya subhanallah. Hanya Allah lah satu-satunya yang menggerakkan. Kalau yang mengirimkan subhanallah, monggo silakan. Wis kadung wis yaono ya ini jangan diputus. Bahkan semakin memperbanyak subhanallah. Tapi bagaimana sebenarnya yang dicontohkan 25 orang nabi dan rasul-rasul yang tidak beratas itu, karena subhanallah itu kembali kepada kemahaan Allah, bahwa apa yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita gerakkan adalah karena Allah yang menggerakkan. Dicoba kalau asam urat Pak, tangi Pak, gunau ngerasa ora asam urat itu kira-kira nek kaku kabeh bisa lah. Baru itu Pak, belum yang lain loh. Baru kita kena asam urat, raiso menggerakkan kaku mudun sama bantal itu raiso. Jadi kita dianjurkan untuk banyak membaca subhanallah itu untuk memahami bahwa saya dulunya bergerak dengan normal, kemudian ke depan sekian hitungan tahun bulan sudah saya tidak bisa bergerak. Itu karena subhanallah, hanya karena Engkau ya Allah yang menggerakkan diri kita. Kita kesini juga karena Dia yang menggerakkan. Jadi orang kalimat diwaca berulang-ulang beribu-ribu tapi enggak mudeng. Ini jadinya setelah Nabi Muhammad orang bingung Pak kita ini. Majelis studi Al-Quran Tauhid seluruhnya yang kami hormati. Jadi harapan permohonan doa kita dari satu pilihan untuk menjadi penghuni surga itu syaratnya iman awake dhewe semakin kita bangun. Sering-sering kita introspeksi, mengevaluasi pengakuan kita selama ini itu sudah benar apa belum? Yang bisa menunjukkan pengakuan kita yang Maha Kuasa itu apa? Jangan kan kalimat wis kadung nganggo kalimat digital ya. Jadi kemajuan Pak itu. Ya ayyuhalladzina aminu kepada siapa? Yaitu billahi. Kenapa? Karena ya Allah itulah. Aku ono iki karena Dia.
Ya kan? Ini yang harus kita sadari. Allah nganggo kata-kata yasa sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Keberadaan kita ini atas kehendak yang maha kuasa. Keberadaan kita, apa tujuan dibalik itu? 5156 kita insya Allah ingat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah belum kita ini? Kita menghamba, mengabdi dengan sikap takwa, patuh dan taat, ora wani ngurangi, ora wani melebihi. Apa yang Dia perintahkan kepada kita upayakan untuk kita jalankan sebaik apa yang dipandukan Allah dalam berbagai hal. Ibadah-ibadah yang bentuknya interaksi antar sesama manusia itu banyak sekali. Bagaimana kita dengan lingkungan, bagaimana dengan tetangga depan, bagaimana tetangga belakang. Kita tidak pernah membaca karena baju yang berbeda, karena celana yang berbeda, karena sesembahan yang berbeda. Sudah kita dapatkan panduannya. Kalau tidak salah 9 Al-Hujurat 13. Nah ini sudah belum. Keberadaan kita dari karena pengakuan masing-masing diri kepada Allah yang Maha. Bagaimana dengan panduannya untuk bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang semuanya serba berbeda.